Kemudian scene berpindah di rumah tamu Cheong Distrik Barat Laut. Sejak asosiasi Barat Laut berada di bawah kekuasaan Madorim, situasi di ibu kota telah berubah dengan cepat. Terlihat Jin Murin sedang mengadakan rapat dengan para pemimpin asosiasi Barat Laut. Mengingat Madorim terletak di bagian utara ibu kota dan Sekte Supreme Sword terletak di bagian selatan, tampaknya ibu kota kini terbagi dua. Namun Sekte Supreme Sword tidak akan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Mereka masih mencari pemimpin cabang mereka yang hilang dan berusaha menemukan mereka yang bertanggung jawab. Mereka tidak dalam posisi siap untuk berperang saat ini, jelas Tuan Wang di dalam rapat. Ya, aku rasa kita akan tenang untuk 10 hari ke depan. Yuk bang, apa kau membersihkan mua bang dengan benar? Tanya Jin Murin sembari meminum secangkir teh hangat. Ya Tuan Muda. Bajigur Bubang itu menyerah tanpa perlawanan dan berlutut dengan patuh. Jawab Yuk Bang dengan raut wajah yang glowing. Mengapa kau sangat segar? Karena Cukang Do sudah mati. Jawab Yuk Bang kembali dengan senyuman. Ngomong-ngomong, menurutmu apa yang akan terjadi pada Chol Sabang jika Yuk Bang mati? Tanya Jin Murin ke Yuk Bang dengan keras. Tuan Muda, kenapa tiba-tiba Anda menanyakan seperti itu? Ucap Yuk Bang dengan takut. Jika seorang pemimpin mati dan bawahannya tidak membalas dendam sedikit pun, bukankah itu agak menyedihkan? Mendengar ucapan Murin, Yuk Bang menjadi sangat linglung. Dia bilang, kau tidak seharusnya memperlakukan bawahanmu seperti bagaimana Cukang Do memperlakukan bawahannya. Jelas Doyang Gang ke Yuk Bang. Oh, jangan khawatir, aku tidak seperti bajigur itu. Balas Yuk Bang kembali. Akan mengawasimu. Bagaimana dengan pergerakan Sekte Supreme Sword? Tanya Jin Murin kembali. Tampaknya mereka menyerahkan urusan mereka di ibu kota kepada para buruh dan fokus pada penyelesaian kasus menghilangnya pemimpin cabang. Jawab kembali Tuan Jak. Lalu bukankah bagian selatan ibu kota itu kosong? Tentara bayaran ibu kota cukup istimewa. Sulit untuk mengatakan bahwa itu kosong, karena mereka adalah pasukan swasta dari Sekte Supreme Sword, terutama pemimpin tentara bayarannya, Mo Kin Pyo, adalah ahli hebat. Para warrior yang dia latih adalah orang-orang kuat yang melakukan tugas berbahaya dari Sekte Supreme Sword. Jika Anda mengambil langkah pertama, dia tidak akan melangkah. Tapi pengkhianatan kami kan diperhatikan oleh Sekte Supreme Sword juga. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan melindungimu dari ancaman Sekte Supreme Sword. Jadi aku akan bertanggung jawab. Setelah melihat-lihat, aku melihat bahwa rumah tamu Cheong adalah gedung tertinggi di distrik Barat Laut. Mulai sekarang, anggota berpangkat tinggi dari setiap faksi akan bergiliran berjaga di lantai atas selama 10 hari. Ucap Jin Murin. Hah? Tuan Muda, rumah tamu memang tinggi, namun sulit untuk melihat semua yang terjadi karena bangunan di sekitarnya. Ucap salah seorang pemimpin faksi. Kalau kau menambahkan panah api, itu akan terlihat. Dan aku akan pastikan Yongchu di rumah tamu. Orang itu harus istirahat juga. Jadi aku akan menugaskan penjaga malam tersendiri. Tapi aku akan memastikan untuk mengurus sendiri masalah kecil apapun. Ucap Jin Murin. Terima kasih Tuan Muda. Ucap pemimpin itu sembari memberi hormat. Aku akan menempatkan 3 penjaga setiap malam dalam keadaan darurat. Seseorang akan datang untuk memberitahuku, dan yang lain akan bergegas ke timur laut. Karena terhubung ke kantor pusat, kita bisa dengan cepat meminta bantuan. Jika sinyal api menyala, Yongchu akan segera datang untuk membantu kita. Dan jika 2 sinyal dinyalakan pada waktu yang sama, aku akan mengirim seseorang yang lebih kuat dari Yongchu. Ucap kembali Jin Murin menegaskan. Apa? Apa maksudmu ada lebih banyak monster seperti itu? Pikir Tuan Jang dengan raut wajah yang sangat terkejut mendengar ucapan Jin Murin. Sungguh pria yang menakutkan. Jika kami tidak menyerah pada saat itu,
asosiasi barat laut akan musnah. Lanjut pikir Tuan Jang. Lagi pula sekarang Sekte Supreme Sword sedang sibuk. Ini adalah kesempatan untuk menstabilkan situasi. Jangan terlalu khawatir. Tuan Muda, satu hal lagi. Apa itu? Itu bagaimana jika sinyal 5 panah dinyalakan? Ya ampun, tanya dari salah seorang pemimpin lainnya ke Jin Murin. Kau bisa bersembunyi atau melarikan diri. Tahan saja bagaimanapun caranya selama setengah jam, ucap Jin Murin. Selama setengah jam itu, aku akan menyelinap melewati pasukan Sekte Supreme Sword yang telah dikerahkan dan datang menyelamatkanmu. Lanjut jelas Murin dengan percaya diri. Kalau begitu, aku akan keluar dulu, ucap Jin Murin sembari berniat pergi dari ruangan itu. Tuan Muda, saya akan memberikan perintah kepada bawahan saya, ucap Tuan Jang. Orang itu sungguh tidak bisa diprediksi. Aku setuju. Ada dua hal yang sudah pasti. Jika terjadi pertarungan, dia tidak akan berdiam diri dan menonton. Dia seorang yang benar-benar tidak ingin diganggu. Itu yang aku maksud, pikir para pemimpin lainnya, membenarkan obrolan terakhir para pemimpin faksi Barat Laut. Kemudian terlihat si kembar koki sedang memasak dengan full skillnya. Ini sangat gerah, ayo minum dan kembali. Itu benar, karena Tuan Muda bilang kita akan aman selama sekitar 10 hari. Kurasa aku bisa sedikit mabuk. Para pemimpin faksi Barat Laut sedang berada di tempat makan Jin Murin, sedikit menikmati waktu mereka. Lalu terlihat Jin Murin dan Yu Bang sedang berjalan di jalan. Tuan Muda, tolong tunggu sebentar. Apa yang kau mau? Apakah Tuan Muda yang melakukannya? Tanya Yu Bong. Melakukan apa? Mencuri pemimpin cabang Supreme Sword? Haha, bagaimana jika aku yang melakukannya? Apakah kau akan memberitahukan kepada Sekte Supreme Sword? Mengapa saya harus melakukannya? Mereka juga pasti tidak akan percaya, ucap Yu Bang. Lalu kenapa kau tiba-tiba penasaran dengan hal itu? Karena aku satu-satunya faksi Barat Laut yang telah dipukuli oleh Tuan Muda. Kau harus bangga, Bajigur. Aku serius. Sebagai seniman bela diri, saya ingin tahu dengan kemampuan Tuan Muda. Tanya Yu Bong. Bahkan jika aku beritahu, kau tidak akan percaya padaku, ucap kembali Jin Murin. Aku selalu percaya pada Tuan Muda. Kau harus janji untuk menjaga rahasia. Aku yakin ada banyak master tersembunyi di dunia. Tapi di antara mereka yang diketahui, mungkin hanya 10 orang yang bisa menghadapiku, terang Jin Murin. 10 orang? 10 orang? 10 ahli terkuat di dunia, ucap Yu Bong dengan ekspresi tak percaya. Terlihat Jin Murin hanya tersenyum melihat Yu Bong. Kemudian mereka berdua tertawa bodoh bersama. Hahaha, aku akan pergi, ucap Yu Bang sembari tertawa bodoh. Hahaha, ya pergilah, sahut Murin dengan senyuman. Ya, siapa yang akan mempercayainya? Teknik yang digunakan masterku untuk menekan energi yin di tubuhku yang merupakan tubuh Heavenly Yin. Teknik Ki Body Selling. Ini adalah teknik yang menyegel sejumlah ki internal hingga tubuhku tumbuh dan yin dan yang dalam tubuh seimbang. Segelnya akan dibuka saat pertumbuhan fisikku berhenti. Ketika itu terjadi, hanya tersisa 2 orang yang bisa melawanku, Master Shenlong dan Emperor Xiaonyong. Sampai saat itu tiba, aku butuh bantuanmu, ucap Murin ke Xiao Jin, Kapten Silver Guard, yang selalu mendampingi Jin Murin dalam senyap. Ya, Tuan Muda, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya tanpa meninggalkan jejak, tegas Xiao Jin. Berkatmu, segalanya menjadi lebih mudah, ucap kembali Murin ke Xiao Jin. Di mana para pemimpin cabang ditahan? Tanya Jin Murin. Mereka ditahan di kuil Guan Jesom di Gunung Secho. Tidak akan mudah untuk menemukan kuil tersebut karena letaknya jauh di dalam, jelas Xiao Jin ke Murin. Lepaskan mereka satu persatu. 10 hari mulai sekarang, perintah Jin Murin. Baik,
Apa ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya kembali Xiaojin. Tidak, setelah kau menyelesaikan tugas itu, jangan melakukan apapun untuk sementara waktu. Dengan mata dan telinga murim tertuju padaku, kita tidak boleh bertindak gegabah sampai kekuatanku pulih sepenuhnya. Jelas Jin Murin ke Xiaojin. Saya mengerti. Oh, ngomong-ngomong, gubernur sudah mengirimkan surat. Ucap Xiaojin sembari mengeluarkan gulungan surat dari dalam bajunya. Munwah, apa dia menemukan sesuatu? Berikan padaku. Anak lelaki yang hidupnya pernah diselamatkan Jin Murin. Anak itu bernama Su Munwah. Sementara itu, Su Munwah menjadi gubernur Sangcheon, menguasai urusan luar atas nama Heavenly Lord Jin Murin. Inilah sosok Su Munwah dewasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa berkat keahlian Gubernur Su Munwah, Sangcheon mampu membangun dirinya sendiri tanpa konflik besar dengan Murim. Sekte Supreme Sword yang memiliki sejarah hanya sekitar 10 tahun, latar belakang bagaimana mereka tampil seperti komet dan merebut kekuasaan di ibu kota tertulis dalam surat ini. Sembari diperlihatkan Jin Murin akan membaca isi surat yang diterimanya. Lagi pula dia mengetahui informasinya dengan cukup cepat, seperti yang diharapkan dari Munwah. Pikir Jin Murin memuji Munwah dalam hatinya. Ternyata isi suratnya hanya tulisan, "Aku tidak tahu." Jin Murin sejenak terdiam melihat isi surat tersebut. Kemudian dia mulai bertanya-tanya bingung melihat isi surat itu. Xiaojin, panggil Jin Murin. Ya Lord, jawab Xiaojin dengan hormat. Buat dia kelaparan dalam sehari, perintah Murin ke Xiaojin. Saya akan menyampaikan pesan itu, jawab Xiaojin. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bukan peramal, ucap Munwah sembari terlihat dia sedang memabukkan dirinya.